Terus, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada buku The Dancing Leader ya. Dalam bidang politik, misalnya konsep nation state, tempat kepemimpinan politik dipraktekkan secara hierarkis, harus dilenturkan untuk dapat menerima keutamaan humanitas terhadap nasionalitas. Misalnya dalam hal menerima para pencari suaka sebagai tamu yang harus dilayani. Kepemimpinan etis tidak akan melihat problem itu dari sudut pandang hierarkis kepentingan nasional, melainkan sebagai problem kemanusiaan global. Kesulitan ekonomi dan tekanan politik telah mendorong arus manusia berjalan ke segala arah. Sama persis ketika nenek moyang kita menyebar ke seluruh dunia, mencari kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Dan karena itu kooperasi antar manusia menjadi kemestian etis peradaban masa kini. Kompetisi sebagai dasar penyelenggaraan kepemimpinan berganti menjadi toleransi etis demi solidaritas sosial. Pengalaman terhadap fenomena pengungsi transnasional ini misalnya telah membuka pemahaman baru tentang solidaritas sosial. Ini memungkinkan kepemimpinan digunakan sebagai alat pendidikan kemajemukan, toleransi, dan etika global. Ya. Di tingkat yang lebih konseptual, pengalaman global ini memaksa kita untuk berpikir komprehensif tentang fungsi kebudayaan, makna pertumbuhan ekonomi, dan psikologi kekerasan dalam praktek politik internasional. Kepemimpinan di sini berarti kemampuan menerangkan interkoneksi itu pada warga negara. Itulah pendidikan politik multikulturalisme yang melampaui konsep statis, nation states. Dengan cara ini, kita mengaktifkan retorika globalisasi menjadi kesadaran politik konkret warga negara. Artinya, nation state tidak lagi ditafsirkan secara teritorial, security, dan ekonomistik, tetapi mencair ke dalam berbagai wacana etis untuk memungkinkan kemanusiaan diunggulkan mendahului konstitusi politik. Dalam rentang 2 dekade ini, kita sedang mengedarkan tata bahasa moral baru untuk mengundang pemahaman baru tentang ketergantungan kita pada satu planet bumi. Ya, pertanyaan yang muncul adalah, do you speak environmentalism? Do you speak human rights? Business ethics? Ethics of care? Gerakan kultural ini yang terus meluas melalui koneksi virtual masyarakat sipil global mempertemukan warga negara dalam lingkup konstitusi etis, yaitu tanggung jawab untuk memelihara kesosialan manusia sebagai dasar percakapan kebudayaan global. Berbagai individu dan berbagai komunitas, berbagai etis dan profesi, beragam agama dan ideologi misalnya, dapat bertemu di suatu lokasi bencana di sebuah negara dan bersama-sama merayakan kewarganegaraan global, yaitu humanitarianism. Ya. Percakapan kebudayaan menjadi kebutuhan utama, meninggalkan berbagai kalkulasi politik dan ekonomi
dalam upaya menolong sesama manusia yang tak berdaya oleh bencana, tercerabut dari komunitas oleh konflik politik, atau tertindas oleh diskriminasi etnis. Kepemimpinan etis harus mengambil inisiatif mengorganisir kewarganegaraan global karena tak mungkin menunggu nation state bekerja. Ya, kita akhirin di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke pembicaraan berikutnya ya.